Saat ini Ayunda menyanyikan sebuah lagu di atas panggung, membuat mereka semua tersenyum melihat kebahagiaan sepasang sejoli yang terlihat begitu serasi. Semua karyawan di kantor takjub dengan kecantikan Ayunda. Guna tersenyum melihat penampilan istrinya. Setelah Ayunda selesai menyanyi, ia memanggil kedua saudaranya yaitu Alfa dan juga Adinda. Keduanya tampak serasi jika keduanya bukanlah saudara. Suara Alfa yang begitu merdu membuat para perempuan tak henti menatap ke arahnya. Apalagi penampilan Adinda tak kalah memukau dari Ayunda tadi. Keduanya menyanyikan lagu A Whole New World dan tepuk tangan meriah mengakhiri penampilan mereka. Mas, mana perwakilan keluarga Mas Guna? Masa kalah sama kakak dan adik Ayu, Mas? Goda Ayunda membuat Guna terkekeh. Bilang aja kalau kamu ingin melihat Gemal dan Om Raka bernyanyi. Ucap Guna membuat Ayunda tersenyum manja. Iya Mas, boleh ya? Please minta mereka nyanyi dong Mas. Pinta Ayunda membuat Guna tersenyum dan menyanggupi permintaan istrinya. Mas juga boleh tampil kan? Tanya Guna membuat Ayunda terkejut. Emang Mas berani nyanyi di depan umum begini? Tanya Ayunda. Guna membisikkan sesuatu di telinga Ayunda. Kejutan buat kamu, tapi ada syaratnya, pinta Guna. Apa? Tanya Ayunda. Syaratnya kamu mesti kabulin satu permintaan dari Mas nanti. Jelas Guna. Oke Mas, asal jangan minta yang aneh-aneh ya Mas. Ucap Ayunda. Oke sayang, ucap Guna membuat Ayunda makin hari makin cinta kepada sosok Gunadarma, suaminya. Guna memanggil Gemal dan Raka agar mendekatinya. Keduanya mendekati Guna dan Guna berbisik ke telinga Raka dan kemudian ke telinga Gemal. Keduanya terkejut mendengar permintaan Guna, namun saat melihat aura dingin Guna, mau tak mau, Raka dan Gemal akhirnya menyetujui permintaan Guna. Guna mencium dahi Ayunda, membuat beberapa orang berteriak histeris melihat keromantisan pengantin pria. Guna membuka jasnya dan memberikan jasnya itu kepada Ayunda. Lalu ia segera turun dari pelaminan dan mengajak om dan adiknya itu ikut bersamanya menuju panggung hiburan. Guna duduk di grand piano, sedangkan Gemal duduk di posisi drum. Gemal berteriak memanggil Alfa. Fa, bantuin kita dong, teriak Gemal. Alfa segera berdiri dan menuju panggung hiburan sambil mengacungkan jari jempolnya. Alfa melihat Raka seperti kebingungan. Ia tersenyum jahil dan segera mengambil gitar bass.
Ia mengangkat kedua alisnya dan meminta Raka mengambil gitar, dan dengan isyarat matanya meminta Raka menjadi vokalis mereka. Ayunda tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi kekesalan Raka dan Gemal yang saat ini menekuk wajahnya sambil menatap ke arah Ayunda. Gemal tahu ini pasti permintaan Ayunda kepada Guna. Bisakah? Tanya Alfa, membuat jiwa tak ingin dari Raka bangkit dan menatap Alfa dengan kesal. Tentu saja, apa yang tidak bisa aku lakukan? Ucap Raka sombong, membuat Alfa terkekeh. Seorang Alfa bisa melihat bagaimana sikap seseorang dan gaya bicara dan tingkahnya. Raka adalah sosok yang sangat cerdas dan memiliki keinginan berkompetisi. Dengan mengejek Raka, maka Raka pasti akan sangat kesal dan akan berusaha menunjukkan kemampuannya. Saat remaja, Raka suka bermain walau sang papi tidak menyetujuinya. Namun Raka seringkali memainkan alat musik ketika sang papi bertugas di luar negeri atau di luar kota. Buktikan kalau kau bisa bermain musik dan bernyanyi lebih baik dariku, ucap Alfa, membuat Gemal tahu jika Alfa mencoba membuat Raka agar tidak membuat mereka semua malu. Tapi Guna dan Gemal tahu bagaimana kemampuan bermusik mereka. Adinda menatap mereka dengan khawatir, membuat Vivian menghembuskan nafasnya. Gue dibesarkan bersama mereka sejak kecil. Om Raka adalah orang yang paling mengagumkan karena sangat cerdas. Ketiganya bisa bermain alat musik, tapi kalau mendengar Om Raka bernyanyi, sepertinya gue belum pernah mendengarnya, jelas Vivian kepada Ayunda.